Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi perbandingan jurnal fungsi enzim dan hormon dalam metabolisme. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Anggota pertama yaitu Indah Nur Safitri dengan NIM akhir 006. Anggota kedua yaitu Vina Agustina Roaini dengan NIM akhir 021. Anggota ketiga yaitu Siska Trikarisma Dewi dengan NIM akhir 026. Dan anggota keempat yaitu Wulan Syarani Asdam dengan NIM akhir 028. Berikut adalah hasil dari diskusi kami. Judul dan identitas. Untuk yang pertama, judul artikelnya adalah Evaluation of the Effect of Vitamin D3 Supplementation on Quantitative and Qualitative Parameters of Spermograms and Hormones in Infertile Men, a Randomized Controlled Trial. Jurnal ini ditulis oleh Laila Amini dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh media Elsevier. Artikel ini tersedia pada laman Science Direct dengan subtema Complementary Therapies in Medicine. Kemudian yang kedua, jurnal yang direview adalah jurnal mengenai dasar molekuler penyakit yang ditulis oleh Daniel J. Hart dan kawan-kawan yang berjudul Regulation of Metabolism by Mitochondrial Enzyme Acetylation in Cardiac Ischemia Reperfusion Injury. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, jurnal yang direview adalah Jurnal Botani Lingkungan dan Eksperimental yang ditulis oleh Guangun Wang dan kawan-kawan yang berjudul Carbohydrate, Hormone and Enzyme Regulation of Rice Grain Filling Under Post-Anthesis Soil Drying. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Kemudian keempat, jurnal yang direview mengenai mekanisme dalam mengendalikan sekresi hormon pada usus manusia dan relevansinya dengan metabolisme yang ditulis oleh Alice M. Martin dan kawan-kawan yang berjudul Mechanisms Controlling Hormone Secretion in Human Food and Its Relevance to Metabolism. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Journal of Endocrinology volume 244 dan isu 1 dengan rentang halaman R1 sampai dengan R15. Kemudian yang kelima, jurnal yang direview adalah jurnal mengenai fungsi enzim dan hormon dalam metabolisme tubuh yang ditulis oleh Dotan Moskovich dan kawan-kawan yang berjudul DIO3 The Thyroid Hormone Inactivating Enzyme Promotes Tumorigenesis and Metabolic Reprogramming in High-Grade Serous Ovarian Cancer. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan volume 501 dengan rentang halaman 224 sampai dengan 233. Abstrak. Yang pertama, dalam artikel ini menunjukkan sebuah bukti bahwa 25-hidroksi vitamin D3 diketahui berpengaruh pada sistem reproduksi pada kedua jenis kelamin dan dapat mengubah parameter semen pada pria. Artikel ini berfokus pada penelitian terkait pengaruh suplementasi vitamin D3 oral pada parameter kuantitatif dan kualitatif spermogram pada pria infertil. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok dalam parameter spermogram atau kadar serum LH, FSH, TT, dan FAI. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa asupan vitamin D3 tidak merubah kualitas dan kuantitas spermogram dan kadar serum LH, SFH, TT, dan FAI, tetapi berpengaruh terhadap FT dan SHBG. Kemudian yang kedua, dalam abstrak ini menjelaskan bahwa cedera reperfusi iskemia sangat erat kaitannya dengan kegagalan fungsi mitokondria, yang mengakibatkan tidak terkontrolnya produksi spesies oksigen reaktif atau reaktif oksigen spesies. Setelah banyak upaya yang dilakukan untuk memahami gangguan metabolisme yang diakibatkan oleh cedera reperfusi iskemia, baru-baru ini peran penting asetilasi protein reversibel dalam mempertahankan fungsi biologis mitokondria dan metabolisme energi telah diidentifikasi, baik di dalam jantung yang normal maupun yang mengalami cedera reperfusi iskemia. Jurnal ini akan berfokus pada bagaimana asetilasi protein mengatur metabolisme mitokondria dan bagaimana kaitannya dengan cedera reperfusi iskemia jantung. Kemudian yang ketiga, dalam abstrak ini menjelaskan bahwa pengeringan tanah moderat terkontrol selama periode pengisian gabah telah terbukti menyebabkan penuaan.
dan karenanya remobilisasi karbohidrat non-struktural dari batang ke biji-bijian meningkat. Meskipun begitu, mekanisme yang mengontrol pengeringan tanah secara moderat dapat meningkatkan remobilisasi cadangan karbon ini masih belum jelas, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme molekuler yang mendasari bagaimana pengeringan tanah meningkatkan remobilisasi cadangan karbon. Dalam jurnal ini akan membahas mengenai kemajuan terbaru dalam pengetahuan tentang remobilisasi karbohidrat non-struktural pada batang padi dalam kondisi pengeringan tanah setelah bunga mekar. Kemudian yang keempat, dalam artikel ini menjelaskan bahwa regulasi metabolisme homeostatis sangatlah kompleks, melibatkan banyak input dari sistem saraf dan endokrin. Usus adalah organ endokrin terbesar di tubuh manusia, yang mensintesis dan mengeluarkan lebih dari 20 hormon berbeda dari sel enteroendokrin yang tersebar pada seluruh epitel usus. Artikel ini akan mengulas dan mempelajari berbagai cara hormon yang berasal dari usus melakukan fungsi metaboliknya melalui interaksi dengan berbagai kunci metabolik seperti hati, pankreas, jaringan adiposa, dan otak. Selain itu, juga membahas mengenai bagaimana nutrisi dan metabolik mikroba mempengaruhi sekresi hormon usus dan mekanisme yang mendasari interaksi ini. Kemudian yang kelima, abstrak dalam artikel ini menjelaskan bahwa hormon tiroid sebagai penekan hormon yang berfungsi dengan cara mendorong diferensiasi sel dan respirasi mitokondria. Namun, tumor dapat menghindari tindakan anti kanker ini dengan mengekspresikan katabolisasi enzim deiodinase tipe 3 atau DIO3. Artikel ini akan berfokus kepada bagaimana hal tersebut dapat menjadi penghambat kanker ovarium serosa tingkat tinggi. Latar belakang. Pada bagian ini, kami akan membahas mengenai latar belakang dari kelima jurnal yang telah kami pilih. Yang pertama adalah 25-hidroksi vitamin D3 diketahui berpengaruh pada sistem reproduksi pada kedua jenis kelamin dan dapat mengubah parameter semen pada pria. Hal ini dapat memicu infertilitas pada pria yang salah satunya diindikasi karena kurangnya vitamin D3. Adanya reseptor vitamin D3 dan enzim pemetabolisme vitamin D3 dalam testis, sistem ejakulasi, dan sperma dewasa dapat menunjukkan pengaruh vitamin D3 pada spermatogenesis dan pematangan sperma manusia. Adapun perannya yaitu memetabolisme ion kalsium dan fosfor sehingga efeknya pada produksi testosteron melalui osteokalsin. Latar belakang yang kedua yaitu cedera reperfusi iskemia merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan ketika pasokan darah kembali ke jaringan setelah terjadinya peristiwa iskemia atau kekurangan oksigen untuk beberapa saat. Cedera ini ditandai dengan terbatasnya pasokan darah ke organ diikuti dengan restorasi perfusi dan reoksigenasi secara bersamaan. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana asetilasi protein dapat mempengaruhi regulasi sel dan mempengaruhi disfungsi mitokondria, maka akan dapat memberikan cara yang menjanjikan dalam meningkatkan pengobatan reperfusi jantung. Latar belakang yang ketiga adalah padi adalah salah satu tanaman terpenting di dunia. Pembudidayaan padi setidaknya menggunakan sekitar 80% dari total sumber air tawar beririgasi di Asia. Seiring dengan cepatnya pertumbuhan penduduk di dunia, diperkirakan lebih dari 60% dari mereka akan memenuhi kebutuhan kalori harian dari nasi. Oleh karena itu, dengan tingginya konsumsi beras pada populasi di dunia, tren peningkatan hasil panen saat ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Maka dari itu, panen padi dengan hasil yang penuh perlu diupayakan. Selanjutnya, untuk latar belakang keempat. Sel enteroendokrin adalah sel-sel khusus yang mengeluarkan hormon yang tersebar di seluruh lapisan epitel mikosa saluran pencernaan. Secara kolektif, sel-sel ini merupakan 1% dari populasi mukosa dan secara massal jaringan endokrin terbesar dalam tubuh. Karakterisasi jenis sel EE yang berada secara tradisional didasarkan pada profil ekskresi hormon yang dominan dan diduga unik, seperti sel enterokromafin yang mengeluarkan serotonin, sel L yang mengeluarkan peptid seperti glukagon 1, peptid YY, dan oksintomodulin, dan peptida insulinotropik yang bergantung pada glukosa. Hormon yang berasal dari usus mempengaruhi berbagai proses fisiologis termasuk jalur metabolisme. Yang terakhir adalah
Kanker ovarium serosa tingkat tinggi merupakan suatu penyakit yang menyumbang angka kematian cukup besar. Hal ini diakibatkan oleh keterlambatan diagnosis. Kanker ditandai dengan proliferasi terus-menerus yang mana bergantung kepada efek Warburg. Hormon tiroid yang aktif secara biologis akan mengatur diferensiasi sel dan respirasi mitokondria melalui peningkatan reseptor inti. Hormon tiroid yang aktif secara biologis akan mengatur diferensiasi sel dan respirasi mitokondria melalui peningkatan reseptor inti. Hormon tiroid dianggap dapat menekan tumor. Dengan demikian, berbagai jenis tumor telah membentuk strategi anti kanker dengan mengaktifkan enzim membran katabolisasi deodinase tipe 3 DIO3. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui lebih lanjut peran fungsional dari DIO3 dalam memfasilitasi tumorigenesis. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metode yang digunakan oleh kelima jurnal yang telah kami pilih. Yang pertama adalah, dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan prosedur uji coba terkontrol acak tersamar 3 yang melibatkan 62 pria infertil dengan gangguan tes spermatogenial. Mereka secara acak dibagi menjadi kelompok yang diberi suplemen, placebo, dan D3. Jurnal kedua. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Hal ini terlihat dalam penyajian data yang berbentuk analisis. Terlihat dari deskripsi cedera reperfusi iskemia dan analisis hubungan antara asetilasi dengan cedera reperfusi iskemia. Jurnal ketiga, metode yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah kualitatif. Hal ini terlihat pada penulisan jurnal yang ditulis berbentuk analisis. Dapat dilihat bahwa terdapat penjelasan dari proses masuknya zat karbo ke dalam biji-bijian tumbuhan padi. Analisis bagaimana penambahan enzim dapat meningkatkan proses pengisian zat karbo. Jurnal keempat, metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah kualitatif. Dapat dilihat pada penulisan artikel yang ditulis berupa analisis. Terdapat penjelasan dari ilustrasi gambar mengenai regulasi metabolisme hormon usus yang melibatkan aktivitas terpadu beberapa jaringan aktif metabolisme termasuk saluran GL, pankreas, jaringan adiposa, hati, dan sistem saraf pusat. Dan yang terakhir adalah, dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dapat terlihat dengan adanya penyajian data berbentuk analisis yang menggunakan pendekatan eksplanatif. Terlihat dari penjelasan dari gambar ilustrasi terkait enzim DIO3, serta deskripsi yang menjelaskan poin penulisan. Sedangkan metode kuantitatif dapat terlihat dari adanya diagram dan data berupa angka-angka dalam bentuk persen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada jurnal yang berjudul Evaluation of the Effect of Vitamin D3 Supplementation on Quantitative and Qualitative Parameters of Spermograms and Hormones in Infertile Men, a Randomized Control Trial, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok dalam parameter spermogram atau kadar serum LH, FSH, TT, dan FAI. Pada kelompok intervensi, SHBG menurun secara signifikan setelah intervensi pada 0,01 dan terdapat peningkatan FT yang signifikan pada kelompok placebo 0,03. Berikutnya, pada jurnal yang berjudul Regulation of Metabolism by Mitochondrial Enzyme Acetylation in Cardiac Ischemia Reperfusion Injury, yaitu penambahan senyawa kimia penghambat HDAC atau HDAC inhibitors dapat melindungi jantung dari cedera reperfusi iskemia. Hal ini dapat berpeluang dalam pengembangan terapi penyakit jantung di masa depan. Berikutnya, pada jurnal ketiga yang berjudul Carbohydrate, Hormone and Enzyme Regulation of Rice Grain Filling Under Post-Anthesis Soil Drying, yakni proses pengisian gabah yang optimal dapat dilakukan dengan cara pengeringan tanah setelah bunga mekar, pengaruh hormon tanaman, dan pengaruh enzim yang terlibat dalam remobilisasi cadangan karbon. Pengeringan tanah yang diterapkan dengan benar setelah bunga mekar, yaitu selama tahap pengisian biji-bijian, dapat sangat meningkatkan efisiensi remobilisasi cadangan karbon dari batang ke biji-bijian. Next, selanjutnya pada jurnal yang berjudul
Mechanism controlling hormone secretion in human goods and its relevance to metabolism, yaitu terdapat sel enteroendokrin atau EE yang terdiri dari berbagai jenis sel yang berbeda. Pada proses sintesis mengeluarkan kombinasi lebih dari 20 hormon sebagai respon terhadap rangsangan luminal dan basolateral. Pelepasan satu atau kombinasi hormon usus baik paskaprandial yaitu GLP-1, glucagon like peptide 1, GIP atau glucose dependent, PYY, peptide YY, 5-HT, serotonin, CCK atau cholecystokinin, OXM atau oxyntomodulin, atau selama periode puasa, grelin, 5-HT atau serotonin. Secara signifikan mempengaruhi homeostasis glukosa dalam status energi keseluruhan. Masing-masing hormon ini dapat memberikan efek secara mandiri atau dapat bertindak dengan cara yang sinergis untuk mempengaruhi proses. Lalu pada jurnal terakhir yang berjudul DIO3, the thyroid hormone inactivating enzyme promotes tumorigenesis and metabolic reprogramming in high-grade serous ovarian cancer, yaitu kanker ditandai dengan pemrograman ulang metabolik. Sel akan memanfaatkan proses metabolisme, tepatnya pada proses glikolisis, untuk produksi ATP, bahkan pada saat oksigen tersedia. Dalam hal ini, T3 melemahkan glikolisis aerobik, sehingga terjadi peningkatan energi oleh mitokondria. Hal ini menjelaskan mengapa sel kanker menginaktivasi T3 dengan mengekspresikan enzim DIO3. Lalu, hubungan fungsional enzim DIO3 dari T3 dan tumorigenesis kanker ovarium serosa tingkat tinggi adalah semakin banyak terdapat DIO3, maka tumor tersebut akan semakin ganas. Dapat terlihat dari analisis yang ditunjukkan dengan menggunakan tikus telanjang, di mana dengan membungkam enzim DIO3 tumor akan tumbuh dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan tikus yang tidak dibungkam DIO3. Baik, kesimpulannya adalah pada jurnal nomor 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D3 tidak mengubah indeks kuantitatif dan kualitatif dari spermogram atau penanda hormonal, kecuali untuk FT dan SHBG. Selain itu, menurut berbagai penelitian, terbukti masih belum ada kesepakatan umum mengenai konsentrasi optimal vitamin D3 untuk efisiensi sistem reproduksi. Dan kekurangan vitamin D3 belum dapat diterima sebagai indikator kesehatan reproduksi yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk menunjukkan peran vitamin D3 dalam pengobatan infertilitas pria. Selanjutnya, untuk jurnal nomor 2, kesimpulannya adalah pemahaman tentang jalur metabolisme yang ditimbulkan akibat cedera reperfusi iskemia dapat berpeluang dalam meningkatkan pengobatan cedera reperfusi jantung di masa depan. Kemudian pada jurnal nomor 3, kesimpulannya adalah produksi padi dapat ditingkatkan secara optimal, yaitu dengan melakukan pengeringan tanah setelah bunga mekar, meningkatkan konsentrasi hormon tanaman, dan pengaruh enzim yang terlibat dalam remobilisasi cadangan karbo. Hal ini akan meningkatkan proses penuaan padi secara optimal, sehingga biji-biji padi yang akan dipanen terjamin ada berasnya semua. Dalam kata lain, tidak akan ada biji padi yang kosong. Untuk jurnal nomor 4, dapat disimpulkan bahwa peran saluran pencernaan dalam mempertahankan energi dan homeostasis glukosa dan hormon yang berasal dari usus berkontribusi secara signifikan terhadap kontrol metabolisme. Sel enteroendokrin adalah pemain kunci dalam mendorong fungsi metabolisme usus saat mereka melepaskan sejumlah hormon yang berbeda dalam menanggapi berbagai rangsangan luminal dan pembuluh darah untuk memunculkan respon metabolisme yang memadai, baik dengan cara endokrin atau melalui
melalui sumbu usus ke otak melalui aktivasi saraf ekstrinsik. Dan untuk jurnal yang terakhir nomor 5, dapat disimpulkan bahwa enzim DIO3 memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan kanker ovarium serosa tingkat tinggi dengan mendukung adanya metabolisme glikolisis aerobik. Hal ini dapat terjadi akibat adanya penipisan dinamis hormon tiroid yang dapat menekan pertumbuhan tumor atau T3, sehingga dapat ditarik kesimpulan menghambat enzim DIO3 dapat menekan proses pertumbuhan tumor menjadi sel-sel kanker. Selanjutnya, kesimpulan dari kelima artikel bahwa kelima artikel tersebut membahas mengenai enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme. Pengaturan metabolisme dapat terjadi pada tumbuhan maupun manusia. Salah satunya pada pertumbuhan padi yang melakukan pengeringan tanah setelah bunga mekar. Hal ini sebagai upaya peningkatan hormon padi dan berpengaruh pada kerja enzim pada metabolisme karbohidrat yang bertujuan mengoptimalkan penuaan padi. Selain itu, pada tubuh manusia terdapat vitamin D3 yang mempengaruhi hormon pada sistem reproduksi pria terhadap metabolisme hormonal sehingga menyebabkan infertilitas. Adapun pada pembahasan kesakitan, cedera berhubungan terkait jalur metabolisme yang mempengaruhi reperfusi iskemia. Kemudian pada sistem pencernaan, dalam mengontrol metabolisme diperlukan pertahanan enzim dan homeostasis glukosa dan hormon yang berasal dari usus. Selanjutnya, terdapat enzim DIO3 dapat mengaktifkan kerja metabolisme glikolisis aerobik pada pertumbuhan sel kanker melalui penipisan dinamis hormon tiroid yang dapat menekan pertumbuhan tumor. Pada kelima jurnal tersebut, tidak semuanya menjawab pokok permasalahan. Pada jurnal yang berjudul Evaluation of the Effect of Vitamin D3 Supplementation on Quantitative and Qualitative Parameters of Spermograms and Hormones in Infertile Men, a Randomized Controlled Trial, masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan peran vitamin D3 dalam pengobatan infertilitas pria. Adapun pada keempat jurnal lainnya sudah menjabarkan dengan berdasarkan penelitian yang menjawab sebuah permasalahan yang diangkat tiap jurnal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.